mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum. Hal yang meringankan, terdakwa berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan seorang ayah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa mulai huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Pidana penjara 8 tahun adalah tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Ricky Rizal. Anda juga sudah mendengarkan tadi apa saja hal-hal yang menjadi pemberat yang disampaikan oleh jaksa. Di antaranya memang dinilai berbelit-belit, kemudian juga tidak mengakui pada saat proses persidangan berlangsung, dan juga tidak sepantasnya perbuatan itu dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum. Untuk bisa mendengarkan langkah selanjutnya dari Ricky Rizal, kabarnya memang akan membuat pembelaan bagaimana persiapannya. Nanti kita akan dengarkan dari narasumber yang juga bergabung dalam perbincangan ini melalui daring, yaitu selaku kuasa hukum dari Ricky Rizal. Sudah bergabung dengan kita Pak Erman Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Erman Umar. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik, selain nanti kita memberikan kesempatan kepada Pak Erman Umar untuk memberikan tanggapannya, kita akan terlebih dahulu mendengarkan bagaimana tanggapan tuntutan jaksa yang disampaikan tadi, yang akan disampaikan oleh kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua, yaitu Bang Yonatan Baskoro. Selamat malam Bang Yonatan. Bang Yonatan, selamat malam. Bisa mendengar suara saya? Halo. Ya, bisa mendengar suara saya. Baik, Bang Yonatan, bagaimana menilai tuntutan dari jaksa 8 tahun penjara untuk Ricky Rizal? Kita akan bahas lebih dahulu mengenai Ricky Rizal. Silakan Bang. Ya, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwasannya apapun itu hukuman atau apapun itu tuntutan jaksa penuntut umum dan vonis hakim nanti tidak akan pernah setimpal dengan apa yang dialami oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Itu dulu yang harus saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saya melihat jaksa penuntut umum ini dalam menyampaikan kesimpulan begitu ya, saya melihatnya sebetulnya sudah sangat cermat, jelas dan lengkap begitu. Sehingga saya dan tim kuasa hukum beserta keluarga tidak membantah terkait apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, khususnya untuk keterlibatan atau perbantuan yang dilakukan oleh para terdakwa. Tetapi kami sedikit sanksi dengan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, karena yang menyampaikan bahwasannya terbukti sah dan meyakinkan 340, tetapi hanya dituntut selama 8 tahun. Ini bukan hanya keluarga yang kecewa, tetapi seluruh masyarakat Indonesia yang menanti keadilan juga sangat kecewa. Baik, 8 tahun terlalu sedikit untuk Anda jumlah ataupun juga masa pidana penjara yang diajukan ataupun dituntutkan oleh hakim? Maksud saya oleh jaksa? Ya, seperti apa yang saya sampaikan, entah apapun itu hukumannya, sekalipun hukuman mati, kita tahu terkait RKUHP yang baru juga penyesuaian nanti terhadap hukuman mati itu bisa dianulir jika 10 tahun dapat berbuat baik begitu. Tetapi
Apalagi dengan yang 8 tahun begitu. Dengan hukuman maksimal saja saya rasa tidak setimpal dengan cara merenggut nyawa almarhum ini. Baik, Tentu keluarga dalam hal ini menyampaikan ketidakikhlasannya. Jadi ketika keluarga almarhum bergejolak menyampaikan bahwasannya harus dihukum setimpal dan maksimal, kita tidak bisa melarang itu. Itu adalah kekecewaan yang mendalam dari keluarga yang bagaimana anaknya sudah dihabisi, tetapi hanya mendengar tuntutan seperti itu. Jadi dalam penyampaiannya keluarga menuntut hukuman maksimal, saya rasa itu sah. baik. Keluarga menuntut hukuman maksimal, begitu Pak Herman, seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Yonatan. Semalam kita sudah berdiskusi atau juga sudah berbincang-bincang mengenai hal ini. Pak Herman tentunya mewakili kliennya berharap bahwa kliennya ini, itu Ricky Rizal, dituntut bebas. Semalam juga masih saya catat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Herman, bahwa Ricky Rizal ini tidak mengetahui perencanaan, tidak ada niat, kemudian juga menolak ketika disuruh menembak sehingga kemudian patut dibebaskan ataupun dituntut bebas oleh jaksa. Tapi kemudian ketika hari ini tadi mendengarkan 8 tahun tuntutan dari jaksa, seperti apa kemudian tanggapan dari Pak Herman? Ya, saya pengen tahu dulu Mbak, tadi nggak dengar saya, Jonathan ngomong apa? Baik, Saya bisa tanggapin juga. Baik, Bang Yonatan hanya mengatakan, Nggak dengar. ya baik, saya mungkin bisa ulang dengan saya simpulkan dengan lebih padat kalimatnya. Intinya adalah berapapun jumlah hukuman yang diberikan kepada para terdakwa ini memang tidak akan bisa menggantikan kehilangan yang dirasakan oleh keluarga. Tidak akan bisa sepadan, tidak akan bisa setimpal. Apalagi ketika kemudian jaksa penuntut umum hanya memberikan tuntutan ataupun juga pidana penjara ini selama 8 tahun. Sehingga kemudian keluarga tidak ikhlas, keluarga tidak terima dan juga berharap harusnya nanti kemudian vonis hakim lebih tinggi daripada ini. Itu disampaikan oleh Bang Yonatan tadi, Pak Herman. Untuk Yonatan dan keluarga Joshua, kita juga selama ini Ricky juga mengucapkan ucapan belasungkawa, menyesali tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi dalam hal ini, dalam perkara ini, dalam fakta persidangan, bahwa sejak mulai apa yang disampaikan oleh saudara jaksa itu ilusi, fiksi. Kenapa? Bahwa disebut-sebut lagi masalah kejadian di Magelang, pengamanan senjata itu sudah jelas ada fakta pertengkaran antara Joshua dan sama Kuat. Mereka si Kuat mengejar pakai pisau. Itu karena dia merasa paling senior, dia berinisiatif. Dan ini sudah mungkin dicurigai oleh penyidik bahwa saudara Ricky ini tidak jujur, jangan-jangan ya disuruh Putri atau disuruh Sambo, sampai akhirnya itu diadakan poligraf itu, artinya lie detector dipertanyakan hal yang menyangkut. Dari hasil lie detector itu diucapkan oleh saksi ahlinya bahwa Ricky Rizal dalam menyampaikan itu adalah jujur. Dia tidak diperintah oleh siapa-siapa, adalah kemauan sendiri dalam rangka antisipasi tidak terjadi apa-apa antara Joshua dengan si Kuat Maruf. Hanya itu. Kemudian dari mana sementara pertama kali si Ricky Rizal mendengar dipanggil oleh Sambo bahwa kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Karena dia merasakan tidak tahu Pak. Kemudian dia bilang jadi ada pelecehan oleh Joshua. Ya, kemarin dia tidak tahu. Kemudian itu yang disampaikan. Dia menangis. Kemudian dia menyampaikan, diminta kepada saudara Ricky, saya akan panggil, saya akan klarifikasi. Kalau dia melawan, tolong backup saya. Dan terakhir disebut saya tembak. Berani nggak kamu menembak? Dia satu rangkaian itu sebenarnya menolak. Malah dalam persidangan, dalam pemeriksaan terdakwa itu berulang-ulang hakim dan jaksa mempertanyakan itu. Jadi tidak hanya menembak yang dia tolak, termasuk backup. Jadi kalau toh dia misalnya tidak dapat berbuat apa-apa gitu, misalnya pada saat setelah dia menolak, kemudian dia disuruh oleh si Sambo untuk memanggil Richard. Padahal di dalam batinnya juga membatin. Ini apa benar? Dan tidak disampaikan oleh Sambo bahwa akan dilakukan di Duren 3. Belum pernah sampai sejauh itu. Hanya setelah dia menolak, kemudian dia suruh panggil si Richard. Dalam hal ini tentu dia dalam batin dia apa yang dia datang ke Richard, dia memang jelas dia melakukan, tapi bukan dalam rangka mendukung Sambo melakukan upaya itu. Dan dia juga tidak mengetahui
selanjutnya apa yang dibicarakan Sambo dengan Richard. Kalau hanya asumsi aja, bagaimanapun karena sudah menyampaikan penembakan pasti Richard. Itulah apakah orang yang masih berpikir, masih berharap ada kejadian apa, di banyak ajudan di situ. Apakah itu harus disalahkan? Apakah senjata yang sudah diamankan itu juga sudah disampaikan nama Joshua? Buat apa Joshua ikut pulang satu mobil dengan Ricky kalau tidak dia nyaman dengan Ricky? Itu bertunjuk. Tapi bukan sebaliknya. Justru disampaikan bahwa dia dalam rangka mengawasi Joshua. Apalagi ada saksi Richard Eliezer yang tidak didukung oleh saksi lain atau fakta lain yang mengatakan bahwa Ricky punya rencana untuk nabrak mobil dengan Joshua. Apa masuk akal dengan pribadi yang seperti itu? Pribadi yang biasa, yang baik, yang di bagaimanapun juga mencari kedamaian, tahu-tahu disampaikan seperti itu. Faktanya apa? Ricky Eliezer yang ngomong cuman. Ada nggak fakta lain? Ada nggak dukung lain? Nah, kemudian dia juga tidak tahu apakah selanjutnya bagaimana. Kemudian kenapa dia? Jadi sejak dia menerima pemberitahuan dari Sambo, apapun itu, kemudian dia dipanggil oleh Ibu Putri. Putri, ayo kita ke Duren 3. Dan tentunya karena dia yang membawa mobil, nggak mungkinlah dia mengelak. Bagaimanapun dia masih polisi, dia masih anggota di situ. Apakah memungkinkan? Kan banyak orang berpikir, kenapa dia nggak pergi? Baik. Lapor polisi. Ini pimpinan polisi loh, ya kan? Nah, oleh karena itu nggak segampang itu. Jadi kalau saya lihat tuntutan jaksa itu adalah banyak ilusi dan fix. Baik, tuntutan tidak didukung oleh bukti. Baik, Pak Herman. Makanya kita menolak tuntutan jaksa. Baik, menolak tuntutan jaksa, menilai tuntutan jaksa ilusi, fiksi. Nanti kita akan perdalam lagi mengenai hal ini. Kemudian juga apa persiapan ke depannya bagi tim Ricky Rizal ini untuk bisa mengajukan pembelaan. Nanti Bang Yonatan juga bisa berikan tanggapannya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Herman, Bang Heri juga. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Kita akan lanjutkan perbincangan pemirsa. Mas Heri, tentu bagi keluarga korban, berapapun lamanya tuntutan pidana penjara yang disampaikan oleh jaksa tidak akan sepadan, tidak akan pernah menghapus rasa kehilangan itu, tidak akan pernah membayar apa yang mereka rasakan. Demikian pula nanti kemudian jika hakim sudah menjatuhkan vonisnya. Tapi Mas Heri sebagai pakar hukum pidana melihat bagaimana partisipasi Ricky Rizal, bagaimana unsur-unsur dari pasal 340 terpenuhi, melihatnya seperti apa tuntutan yang disampaikan oleh jaksa ini? Iya, tentunya apa yang disampaikan oleh masing-masing pihak pasti akan kontra ya Mbak ya. Satu sisi pasti akan ingin agar ini dihukum seberat-beratnya, semaksimal mungkin. Yang satu pasti yang seringan-ringannya kalau bisa bebas. Itu perspektif yang biasa kita temukan. Dalam konteks kita melihat keadilan tadi ya, versi keadilan bisa berbagai ragam dari perspektif tadi. Yeah. Nah kaitan dengan tanggapan saya terkait hal ini adalah satu bahwa jaksa tetap pada keyakinannya terkait dengan dakwaan bahwa ini perkara tidak keluar dari yang didakwakan 338 dan 340 KUHP. Dan sekarang penegasannya clean and clear arahnya ke 340 KUHP. Nah, ini kan juga untuk yang ke depan untuk dibacakan tuntutannya juga sebenarnya sudah bisa berhitung ya. Arah dari yang dikenakan dengan menggunakan pasal 55 KUHP dan naming aja sudah dikaitkan dengan 340 terkait dengan perencanaan. Walaupun tadi dibantah habis-habisan ya oleh terdakwa ataupun dari kuasa hukum, itu hal yang biasa sekali lagi. Tapi persoalan yang menarik adalah bagaimana kemudian menarik apa yang disampaikan dari bantahan itu dianggap oleh jaksa penuntut umum mungkin kurang kuat dalam hal bantahannya ya. Bahwa dianggap menolak untuk tidak melakukan membackup. Betul. Tapi kalau kita lihat kehadiran bukan hanya Ricky Rizal lah, Kuat Ma'ruf, Eliezer juga termasuk, PC itu mereka minus dari Ferdy Sambo ya. Itu adalah orang yang ada di Magelang, di TKP yang ditarik kemudian ke arah sana, dan juga di tempat kejadian perkara di mana hilangnya nyawa Joshua. Nah,
ini juga menarik, ada komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak ya. Betul. Baik dari Kuat Ma'ruf ke saksi yang lain, juga Ricky Rizal ketika memanggil Eliezer dan lain sebagainya. Kalaulah bantahan ini yang paling kuat menurut saya adalah begini, ketika dia tidak ikut di salah satu TKP katakanlah. Entah di Magelang, entah di tempat kejadian perkara di mana tewasnya almarhum Brigadir Joshua. Itu menurut saya satu keterangan yang nggak mungkin bisa dibantah apapun. Kalaupun mau dibantah harus dicari alibi yang nilainya bisa sama untuk bisa menjatuhkan poin tadi ya. Karena dianggap ya berarti memang secara rangkaian peristiwa dia tidak terlibat di salah satunya. Nah, bagaimanapun jaksa penuntut umum itu pasti cara berpikirnya melihat dari suatu kejanggalan. Kalau ada SOP tidak dilakukan SOP, apakah ini hukum kebiasaannya? Begitu ya. Karena kemarin juga ditanyakan, tugas Anda itu di Magelang apa di Jakarta, katakanlah di rumah dinas atau di mana? Itu untuk memastikan apakah dia bergerak ke sana itu memang satu kejadian yang memang biasa-biasa saja atau tidak. Karena tidak mudah memang untuk membuka tabir dari 340 KUHP ini. Jadi banyak cara, banyak metode untuk kemudian bisa mengurai fakta-fakta itu menjadi satu fakta yang bisa ditemukan benang merahnya. Saya nggak bicara langsung klop begitu ya, tapi benang merah saja memang nggak mudah untuk setiap kasus, bukan hanya kasus ini. Apalagi kasus ini bukti-buktinya hilang semua. Ada skenario yang dibangun yang akhirnya itu juga takes time kan untuk kembali ke persoalan utamanya adalah ada pembunuhan yang sekarang dikaitkan ke pembunuhan berencana. Itu pun awalnya diketahui dari salah satu terdakwa yang mungkin memulai untuk menyampaikan hal itu, yaitu Eliezer. Kalaulah itu tidak, mungkin lebih sulit lagi penyidikannya, kemudian penuntutan di muka persidangan. Nah, sehingga jaksa penuntut umum dalam hal ini juga ingin mengatakan kalau memang seandainya mau terbebas dari hal ini ya harus ada yang bisa meyakinkan kita. Sehingga keyakinan untuk menyatakan ini terbukti secara sah dan meyakinkan melalui penuntutan itu sudah dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Tinggal nanti bagaimana teman-teman penasihat hukum dari terdakwa meramu hal itu untuk kemudian mengcounternya di dalam pledoinya. Bahkan pledoi itu kan biasanya sifatnya juga menggugah rasa dari keyakinan hakim sebagai seorang manusia. Biasanya bahasa yang digunakan bahasa hiperbola dewa lah untuk menyentuh hati perasaan hakim tadi. Itu sah saja, tapi sekali lagi kalau kita kembali ke pernyataan tadi bahwa jaksa penuntut umum sejauh ini masih yakin dengan apa yang didakwakan dan bahkan mulai mengerucut kepada 340 KUHP. Tapi masalah pendekatannya kok 8 tahun, apakah ini memenuhi rasa keadilan atau tidak? Ini yang menurut saya secara matematis nggak bisa dijawab, Mbak Putri, karena kalau kita melihatnya dari unsurnya, dari ancaman pidananya, itu memang rasa-rasanya tidak memenuhi ya. Karena misalnya pembunuhan ancaman maksimal di 340 kan adalah pidana mati seumur hidup. Layer ketiga yang terakhirnya adalah penjara selama-lamanya 20 tahun. Ini berarti kan penjara dalam kurun waktu tertentu ya, 20 tahun tadi. Kalaulah jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan 8 tahun, kita analisa secara logika, walaupun saya anak IPS sebenarnya ini. Jadi secara matematika 20 tahun dibagi 2, 10 tahun, Mbak. 10 tahun itu tidak setengahnya dari yang 8 tahun ini kan. Nah, seakan-akan orang mulai menyatakan bahwa ini berarti nggak maksimal di nilai tuntutan tadi. Kalaupun itu nggak memenuhi setengah dari yang layer yang paling bawah begitu kan. Itu kan logika yang mudah dikaitkan. Tapi sekali lagi apa yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum dengan menguraikan peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta yang coba dikaitkan dengan banyaknya persidangan yang ada, memang itulah yang hari ini kita dengarkan secara bersama. Ya 8 tahun penjara tadi untuk masing-masing terdakwa. Walaupun bahkan ada yang mengatakan harusnya kalau yang paham hukum, aparat penegak hukum harusnya lebih berat. Tidak ada aturan khusus terkait hal itu yang saya tahu ya di hukum acara pidana. Tapi bisa saja yang sudah dibunyikan oleh jaksa penuntut umum kemudian nanti dinyatakan lain oleh katakanlah oleh majelis hakim dengan
mengkaitkan poin tadi untuk memperberat hukuman, mungkin saja. Sehingga nanti bisa jadi perbedaan putusan dari apa yang disampaikan pada sidang tuntutan hari ini. Baik. Poin pemberatan tadi juga sudah sempat saya singgung bahwa memang sebagai seorang aparat kepolisian yang seharusnya tahu bahwa seperti apa tugasnya dan juga tahu bagaimana hukum itu, seharusnya tidak melakukan hal seperti ini. Nah, mungkin sebelum Pak Herman nanti bisa menjelaskan bahwa seperti dikatakan oleh Bang Heri, Pak Herman dibutuhkan pledoi atau pembelaan yang betul-betul meyakinkan, betul-betul menggugah majelis hakim. Nanti kita dengarkan bagaimana Pak Herman bisa menjelaskan hal ini, tapi saya ingin sekali terlebih dahulu mendengarkan tanggapan dari Bang Yonatan, mendengarkan keterangannya yang disampaikan oleh Pak Herman, bahwa memang tadi sampai Pak Herman masih menjelaskan bahwa Ricky Rizal tidak tahu apa yang terjadi di Magelang, kemudian juga menolak untuk membackup rencana dari Sambo, termasuk juga menolak untuk mengeksekusi Yosua. Bang Yonatan. Sebetulnya dari awal sudah selesai, tugasnya ini sekarang ada di jaksa. Jadi dalam hal ini kami keluarga dan tim kuasa hukum sudah tidak mau lagi berdebat atau melanjutkan perdebatan terkait dengan persidangan, karena sekarang kita sudah masuk di babak akhir, sehingga apapun yang disampaikan oleh senior saya Pak Herman nanti akan disampaikan di pledoi, silakan majelis hakim yang menilai. Tetapi yang ingin saya soroti di sini adalah ketika jaksa sudah menyampaikan terbukti sah dan meyakinkan, itu justru kontradiktif dengan tuntutan yang dibacakan, tuntutan yang disampaikan. Nah, inilah kekecewaan yang sangat mendalam kepada kami. Sedangkan kalau kita melihat apa sih tujuan hukum itu ada, apa sih tujuannya sebetulnya, yaitu yang pertama adalah keadilan, kemudian kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Jadi bagaimana masyarakat ini semua juga menilai ketika nanti tuntutan dibacakan sampai divonis hakim ternyata tidak sesuai, bagaimana dengan nasib-nasib masyarakat atau orang-orang kecil lain yang mencari keadilan, khususnya di dalam keterkaitannya dengan kasus ini. Sehingga ini yang menjadi pertanyaan besar. Seharusnya jika memang sudah terbukti sah dan meyakinkan, tuntutannya ya tidak segitu. Tetapi memang dalam memutus perkara, majelis hakim tidak terikat dengan apa yang disampaikan oleh tuntutan jaksa penuntut umum. Sehingga dalam hal ini kami keluarga masih menanti bahwasannya kami percaya penegakan di hukum di Republik ini akan ditegakkan dengan seadil-adilnya. Dan dalam hal ini kami masih percaya dan optimis majelis hakim akan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dan harapan ini harus setimpal. Meskipun tidak pernah akan ada yang setimpal dengan hilangnya seorang nyawa anak laki-laki andalan keluarga. Saya rasa begitu dulu, Mbak. Baik, Pak Herman mungkin juga bisa berikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Heri tadi, bahwa memang dibutuhkan pledoi yang begitu meyakinkan dan juga menggugah majelis hakim nanti. Akan disampaikan pekan depan kalau saya tidak salah jadwalnya. Silakan, Pak Herman. Oke. Yang tentu kami tidak hanya dalam itu adalah seni ya, seni meyakinkan. Tapi terutama adalah fakta dan bukti-bukti. Seperti apa yang kami sampaikan. Kenapa kita bilang fiksi, kenapa kita bilang ilusi? Karena beberapa poin yang itu tidak didukung oleh bukti gitu. Tapi benar-benar ini kesannya yang menurut kami bahwa itu adalah terlalu dipaksakan. Poin-poin berapa saja mungkin Pak Herman yang bisa Anda kepada yang tadi sudah Anda sampaikan di awal kah? Poin-poin yang Anda maksud yang sudah disampaikan di awal kah tadi yang tidak meyakinkan atau tidak didukung bukti yang kuat sedangkan juga masih termasuk fiksi? Oh, tidak. Jadi yang jelas kami kalau persiapan, kita sudah mempersiapkan, tentu ya tidak perlu setebal itu. Yang jelas kita akan membuat ya profesionalnya mengatur, menghubungkan dengan bukti-bukti, menghubungkan dengan hukumnya. Menghubungkan hukumnya bahwa di dalam 340 dan 338 itu dihubungkan dengan pasal 55, itu harus commission deliknya harus berbuat. Sementara Ricky sudah menolak. Niatnya sudah tidak ada. Apakah dia melihat itu juga dianggap perbuatan aktif? Memanggil si Richard sementara dia ada harapan. Pak Herman, mohon maaf Pak Herman, suaranya terputus. Kami tidak bisa mendengar suara Pak Herman. Pak Herman, baik pemirsa, kami akan jeda sejenak sambil kami coba perbaiki komunikasi dengan Pak Herman. Nanti kita akan minta tanggapan dari Bang Heri, termasuk juga Bang Yonatan mengenai bagaimana kemudian tuntutan jaksa terhadap Kuat Ma'ruf. Tapi sesaat lagi kami segera kembali.